Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra siyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para tabi'in dan tabi'atnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelang tibanya bulan suci Ramadan, Rasul pernah berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ayuhan nas qad adallakum syahrun adim, syahrun mubarak, fihi lailatun khairum min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawu'an, man taqarraba fihi bihasratin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda fihi faridatan kaman kana adda sab'ina faridatan fima siwahu. Wahai seluruh manusia, akan datang kepadamu bulan agung, bulan yang penuh dengan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan tersebut ada salah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tersebut namanya malam Lailatul Qadar, adanya hanya di bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam keterangan disebutkan bulan Ramadan pada 10 akhir di sana turunnya yang dinamakan Lailatul Qadar. Ada istilah 10 bulan akhir, 10 dinten akhir, langkung seueurkeun dikir. 10 dinten akhir langkung seueurkeun dikir, 10 dinten akhir langkung seueurkeun dikir, ibadah langkung husu, tong bingung can beli baju, ek tamatkeun taraweh, tong riweuh nyieun kue.
Allah menjadikan ibadah puasa yang hukumnya wajib, di mana yang dinamakan wajib itu adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Itu namanya wajib. Kemudian malamnya disunatkan melaksanakan ibadah tarawih. Ibadah tarawih itu adalah ibadah khususiyah yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Tidak ada tarawih dilakukan di luar Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan, maka nilainya sama dengan melaksanakan ibadah fardu di luar Ramadan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka sama dengan melaksanakan 70 ibadah fardu di luar Ramadan. Makanya nilai pahala di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Sunat bagaikan fardu, fardu dilipat gandakan menjadi 70. Makanya di bulan Ramadan ini kita dijadikan bulan Fastabiqul Khairat, artinya bulan untuk berlomba di dalam berbuat kebaikan. Di dalam kitab Safi dan Tunaja dijelaskan bahwa tingkatan saum itu ada 3. Yang pertama ada yang dinamakan saumul awam. Yang kedua ada saumul khawas. Yang ketiga ada yang dinamakan saum khawasil khawas. Yang dinamakan saum awam adalah seseorang melaksanakan ibadah saum, menjaga yang membatalkan saum, cuman anggota badan tidak ikut saum. Artinya ketika melaksanakan ibadah saum, ketika melaksanakan ibadah puasa, tidak bisa menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah, melainkan hanya lapar dan haus. Yaitu orang yang melaksanakan ibadah puasa, menjaga yang membatalkan terhadap puasa, tapi anggota badan tidak ikut puasa. Yang kedua ada yang dinamakan saum khawasil khawas, yaitu seseorang melaksanakan ibadah puasa, menjaga yang membatalkan puasa, cuman tetapi anggota badan ikut puasa. Artinya ketika melaksanakan ibadah puasa mampu menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, homsun yuktirna as-so'imah. Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah
Kadzibu artinya bohong. Yang dinamakan bohong itu adalah ucapan perkataan yang tidak sesuai dengan bukti, dengan kenyataan. Itu namanya bohong. Bukan berarti bohong di luar Ramadan boleh. Yang namanya bohong di luar Ramadan pun tidak boleh. Cuman kalau kita bohong di bulan Ramadan, selain daripada dosa juga membatalkan pahala ibadah puasa. Sekalipun bohong itu terhadap anak-anak. Anak-anak kita umpamanya menangis. Diam. Ada polisi ke sini yang bawa bedil, kawan. Itu juga bohong. Polisinya tidak ada. Sekalipun bohong itu terhadap anak-anak. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal ghibatu. Artinya menceritakan kejelekan orang lain. Artinya kita sering ngumpat. Istilah agamanya, istilah Arabnya disebut ghibah. Sama, bukan berarti ghibah di luar Ramadan boleh, tidak boleh ghibah. Walaupun di luar Ramadan, cuman kalau ghibah di bulan Ramadan, selain daripada dosa juga membatalkan nilai pahala ibadah saum. Makanya sekalian bulan puasa mah ngobrolkeun batu teh eureungan teh heula. Tangke bulan Syawal eureungan. Kemudian an-namimah artinya mengadu domba. Kemudian wal yaminul gomus artinya sumpah palsu, itu juga termasuk yang membatalkan pahala ibadah puasa. Kemudian wan nadru bisahmati, wan nadru bisahwati, laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya dengan ada syahwat, itu juga termasuk membatalkan pahala puasa. Makanya walaupun suami istri di bulan Ramadan di siang hari harus bisa menjaga jarak. Takut ada hal yang tidak diinginkan, karena kalau suami istri mengadakan hubungan di siang hari dengan unsur disengaja itu tidak boleh, hukumannya berat. Pertama, harus memerdekakan abid. Kalau tidak kuat, tidak mampu memerdekakan abid, maka harus puasa 2 bulan dengan terus menerus. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan dengan terus menerus, harus memberi makanan terhadap 60 fakir miskin, per orangnya itu 1 mud. 1 mud itu ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 8 on, sudah aja di 1 kilogram. Jadi harus memberi makanan, maksudnya makanan pokok terhadap orang fakir, orang miskin selama sebanyak 60 orang. Kemudian yang ketiga itu adalah saum khawasil khawas. Artinya seseorang melaksanakan ibadah puasa kemudian menjaga yang membatalkan puasa, juga menjaga yang membatalkan terhadap pahala
ibadah puasa, kemudian hati selamanya mengingat Allah dan bersih dari pikiran-pikiran dunia. Ini adalah puasanya para nabi dan para rasul yang sudah tidak berpikir lagi materi. Ya, puasa kita mudah-mudahan aja termasuk puasa khawas. Kalau khawas, khawas tidak mungkin kita mampu karena puasa kita itu adalah tidak bisa dipisahkan dengan materi. Bahkan kadang-kadang ada yang puasanya itu yang meningkatnya bukan ibadahnya, tapi yang meningkatnya itu adalah menu makanannya. Jemaah pengajian rahimakumullah, para malaikat pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril pernah ditanya oleh para malaikat. Ya Jibril, kata para malaikat, apakah yang diberikan Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad di bulan Ramadan? Kemudian kata malaikat Jibril, Allah telah memandang dengan pandangan rahmat dan Allah akan mengampuni kepada seluruh dosa-dosa umat Muhammad di bulan Ramadan, terkecuali ada 4 golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin kalau tidak tobat. Kemudian para malaikat bertanya lagi pada malaikat Jibril, man haula'il arba'ah, mana yang 4 golongan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala. Kemudian malaikat Jibril menjawab, pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah mudminu khamrin, artinya orang yang suka mabok, orang yang suka minum arak. Makanya mabok atau meminum arak itu adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh setan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin menjadi orang yang bahagia dan mendapatkan keuntungan, orang yang beruntung, jauhilah perbuatan tersebut. Yang kedua yang tidak akan diampuni oleh Allah itu adalah wa'akuli walidaini, artinya orang yang selalu menyakiti hati kedua orang tua. Sungguh sangat besar dosanya bagi anak yang tidak baik terhadap orang tua. Bahkan baik terhadap orang tua itu termasuk rangkaian kedua setelah ibadah kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah terhadap ibu dan bapak, harus berbuat kebaikan. Makanya dalam kisah ada salah seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah itu adalah sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, ahli ibadah, tapi ketika waktu sakaratil maut dia susah
untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika itu karena masih ada Nabi, datanglah para sahabat terhadap Nabi, ya Rasul, Alqamah sedang kritis. Kemudian Nabi ke sana. Kata Nabi, apakah Alqamah masih punya ibu? Kata sahabat yang ada di sana, masih ya Rasul. Coba datangi ibunya Alqamah, kemudian bilang sama ibunya Alqamah, ampuni dosa anakmu yang keadaan lagi sakaratul maut. Kemudian utusan menghadap ibunya Alqamah. Kata utusan tersebut, ibu ampunilah dosa anak ibu karena sedang sakarat. Lagi kritis, bagaimana jawaban ibunya? Tidak akan saya ampuni. Kenapa ibu tidak mengampuni anak ibu sendiri? Saking sakitnya saya pada anak. Betul ibu tidak akan mengampuni? Yakin, saya tidak akan mengampuni dosa anak saya. Kemudian utusan menghadap Nabi, ya Rasul, ternyata saking sakitnya sampai ibunya tidak mengampuni terhadap dosa Alqamah. Kata Nabi, kamu berangkat lagi ke sana temui ibunya Alqamah. Ibu, kata Nabi, kalau ibu tidak akan mengampuni terhadap dosa anak ibu, maka anak ibu, kata Nabi, mau dibakar. Setelah bilang seperti itu, maka terkejutlah hatinya, masa punya anak akan dibakar. Akhirnya ibunya menghadap anaknya yang sedang kondisi sakaratil maut. Muncik bahasa Sunda mah anaki, anak anjeun, anak emak, anaki, anak emak. Dosa anjeun emak kabeh dihampura. Nu leutik nu gede, nu karasa, nu teu karasa, nu dihaja, anu teu dihaja. Ti mimiti detik ieu, menit ieu kabeh ku emak dihampura. Setelah ada ikrar, ibunya memaafkan terhadap kesalahan anaknya, maka pada waktu itulah Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata doa ibu itu dikabulkan Tuhan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Makanya kita sebagai anak harus selalu mendoakan terhadap ibu, terhadap orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Kata Nabi, tarkud doa lil walidaini yurisul faqra. Artinya anak yang tidak selalu mendoakan, yang tidak mendoakan terhadap orang tuanya, maka akan mewaris terhadap kefakiran. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak tobat adalah qati'ur rahmin, artinya orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi adalah ajaran agama Islam yang harus kita laksanakan. Bahkan hikmah daripada silaturahmi, kata Nabi, akan ditambah-tambah rezeki.
dan akan dipanjangkan umur yang barokah untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal musahinu, orang yang tidak baik dengan keluarga atau jalma anu teu akur jeung dulur, itu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya seseorang apabila punya dendam dalam hati, menyimpan dendam itu jangan melebihi 3 hari. Lamun pasea jeung dulur poe Rebo kabis Jumaah, Sabtu kudu geus sahampuraan deui. Bahkan apabila seseorang menyimpan dendam di dalam hati, kemudian melebihi di 3 hari, kemudian meninggal, maka kata Nabi, pamata maitatan jahiliyah, maka matinya mati yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan di ceramah singkat di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mudah-mudahan kita sekalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum. Sampai hari ini ibadah saum kita baru memasuki hari ketiga. Dan kalau dalam perjalanan ini adalah lagi istilah Sunda nanjak. Di tanggal 1 sampai tanggal 10 nanjak, 11 sampai 20 rata, kami 30 kairakan itu mudun. Asa erek ana lebaran di mana 10 dinten dan mahir. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.